Ibu ini menangis histeris setelah mengetahui rumahnya yang berada di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Gang 5, Surabaya, Jawa Timur hangus terbakar. Ibu bernama Karunia ini bahkan nekat menerobos masuk ke rumahnya yang terbakar. Petugas harus berkali-kali menghalau hingga akhirnya berhasil diamankan di rumah salah seorang warga. 4 orang penghuni rumah berhasil keluar menyelamatkan diri, diduga api berasal dari dapur rumah. Karena yang tidak menggunakan APD lengkap itu tidak boleh masuk di ring 1. Karena membahayakan kalau sampai ketimpa, nanti kami yang kena. Sebanyak 16 unit kendaraan PMK dikerahkan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya ke lokasi kejadian. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi kebakaran di Surabaya tadi menjadi pembuka jumpa kita di INS Prime. Kami juga akan menyoroti aliran dana yang dilakukan tersangka Doni Salmanan. Saya Latif Sregar. Seorang kakek berusia 72 tahun yang sedang sakit dievakuasi petugas karena rumahnya kebanjiran. Tercatat sebanyak 400 kepala keluarga di Lumajang, Jawa Timur terdampak banjir. Kakek ini dievakuasi petugas gabungan TNI dan BNPB dari rumahnya yang terdampak banjir. Kakek Karli yang berusia 72 tahun ini digendong oleh petugas menuju perahu karet karena dalam kondisi sakit. Petugas gabungan terus menyisir rumah-rumah warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, Lumajang, Jawa Timur untuk mengevakuasi lansia yang masih terjebak banjir. 3 orang lansia berhasil dievakuasi menggunakan perahu karet menuju Balai Desa Sidorejo. Teman-teman personil BPD termasuk TRC kita sebar untuk melakukan aksi cepat dan asesmen terhadap wilayah terdampak. Kemudian secepatnya juga kita berkoordinasi dengan camat. Data sementara sebanyak 400 kepala keluarga lebih terdampak banjir, namun beberapa warga masih memilih bertahan di rumahnya. Warga hingga kini masih menanti bantuan makanan dan obat-obatan lantaran sudah 2 hari terendam banjir. Dua kelompok pemuda di Palembang, Sumatera Selatan terlibat tawuran menggunakan petasan dan benda tumpul. Kedua kelompok saling serang. Tawuran antar warga Kelurahan 9 Ilir dan Kelurahan Ilir Timur 1 Palembang ini terjadi dan disaksikan warga sekitar yang melintas. Saling serang menggunakan petasan dan lemparan batu terjadi saat warga tengah beraktivitas. Tak hanya di pusat kota, tawuran antar dua kelompok pemuda ini meluas hingga ke perkampungan rumah warga. Suasana mereda setelah personel kepolisian dari Polrestabes Palembang tiba di lokasi melerai kedua kelompok. Masyarakat yang ada di sini kita akan melanjutkan pengamanan di sini. Dan juga di tempat lain kita bentuk pos-pos skambling sebagai tempat untuk mengamankan masyarakat. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan antar warga, polisi telah memediasi kedua kelompok warga yang bertikai. Polisi akan bertindak tegas jika tawuran kembali terjadi. Istri Doni Salmanan, Dinan Nur Fajrina, hari ini memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Dinan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan investasi yang menjerat suaminya. Dinar Nur Fajrina, istri tersangka Doni Salmanan, hari ini memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Didampingi pengacara, Dinan tiba dan langsung menuju ruang pemeriksaan penyidik. Pemeriksaan terhadap istri Doni Salmanan yang sedianya dilakukan pada Senin kemarin batal karena dalam kondisi sakit. Selain istri Doni Salmanan, polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik showroom mobil mewah Rudi Salim yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Doni Salmanan namun batal hadir hari ini. Nah, untuk motivasi tersangka itu sendiri, tersangka DS
ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Lebih dari 28 orang saksi telah diperiksa polisi terkait kasus dugaan penipuan investasi dengan tersangka Doni Salmanan. Sejumlah aset milik Doni Salmanan pun mulai dari rumah, kendaraan mewah dengan harga fantastis, serta aset berharga lainnya telah menjadi barang sitaan polisi. Sebelum menjadi tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi opsi binari, sejumlah orang termasuk selebritas sempat menerima aliran dana Doni Salmanan. Polisi mengimbau penerima aliran dana dari Doni segera melapor jika tidak ingin konsekuensinya. Pasca penetapan tersangka terhadap Doni Salmanan dalam kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo, sejumlah aset miliknya disita. Polisi pun terus memburu seluruh aset Doni untuk diselidiki apakah didapat melalui tindak kejahatan atau tidak, termasuk aliran dana, santunan, hingga bantuan kepada sejumlah pihak. Musisi dan YouTuber Reza Arab menjadi salah satu orang yang terseret dalam daftar nama penerima aliran dana dari Doni Salmanan. Saat menggelar live streaming, Reza pernah disawer 1 miliar rupiah oleh Doni. Meskipun Reza sempat meminta Doni menyetop saweran, namun Doni mengaku ikhlas menyumbang. Saya ini nge-give bener-bener ikhlas gitu dari hati saya, nggak ada niat apa-apa atau gimana gitu ya bro ya, ini bener-bener ikhlas. Dan saya suka melihat dari ekspresi kamu ketika tadi ya, sangat menghibur kita semuanya, jadi luar biasa sih. Sementara salah satu mobil mewah yang dibeli Doni dari selebgram dan penulis buku Arif Muhammad akhir tahun lalu juga ikut disita polisi. Sebelumnya Arif yang enggan menjual mobil sportnya, namun ketika menyebut angka yang diinginkan, Doni langsung mentransfer sebesar 4 miliar rupiah tanpa menawarnya. Kang Gilar, ini saya nitip sesuatu. Apa amplopnya? Amplop coklat. Ini tebal lagi. Wow, tebal. Sumbangan Doni Salmanan juga mengalir ke pasangan pesinetron dan penyanyi Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Saat menikah pada Agustus 2021 lalu, pasangan ini sangat terkejut menerima amplop sumbangan yang berisi uang dolar dalam jumlah besar. Tersangka kasus penipuan Quotex ini juga pernah mendanai Alfie Rev saat memproduksi lagu Wonderland Indonesia. Sosok Doni seolah menjadi penolong musisi sekaligus konten kreator ini sampai bisa memperlihatkan hasil karyanya. Ada kita juga titik di mana kita mau nyerah lagi. Satu hari lagi kita akan tunda. Polisi dengan dibantu oleh PPATK akan terus menelusuri aliran dana Doni Salmanan dalam kasus penipuan binari opsi Quotex sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang. Polisi juga mengimbau siapapun yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan untuk segera melapor ke penyidik. Siapa saja yang bisa diseret dalam kasus ini? Kita berbincang dengan pakar pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, apa kabar, Prof? Kabar baik. Iya. Polisi menyebut akan memeriksa banyak tokoh-tokoh publik karena pernah berurusan dengan Doni Salmanan. Dalam kasus TPPU seperti ini, apa syarat seseorang bisa diseret kalau dia menerima aliran dana dari si tersangka tersebut? Iya, jadi sebelum kepada yang menerima aliran dana hasil kejahatan, tentu yang pertama adalah orang-orang yang berkaitan dengan hasil kejahatan kemudian dia mengalirkan, itu adalah pelaku TPPU aktifnya. Nah dengan demikian maka yang menerima itu adalah pelaku TPPU pasif, ya. Tapi aktif dan pasif ini jangan terus dipandang tidak pasif, dipandang ringan, tidak. Ini justru pada yang pasif lah sebetulnya dana itu mengalir, dan pada mereka-mereka lah siapa saja yang menikmati hasil kejahatan dan yang bersangkutan itu tahu bahwa itu hasil kejahatan atau paling tidak patut menduga bahwa ini aneh gitu, ini ada sesuatu yang tidak wajar tapi tetap nekat menerima, itu adalah dikenakan tindak pidana TPPU pasif pasal 5 yang ancaman pidananya maksimum 5 tahun penjara dan semua hartanya dirampas. Baik, tahu dan patut. Ukurannya siapa yang bisa mengukurnya, Prof? Ya, tahu itu memang betul-betul tahu. Atau kalaupun tidak tahu, cukup dia bisa dinilai oleh penyidik bahwa dia seharusnya patut menduga bahwa yang diterima itu
kan inti dari TPPU adalah transaksi yang mencurigakan. Jadi segala sesuatu yang mencurigakan itu bagaimana? Patut menduga itu bagaimana? Antara lain, yang namanya ukuran menerima yang wajar itu adalah hubungannya apa sehingga kita harus menerima dari dia. Untuk kaitan pekerjaan apa? Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya luar biasa mencurigakan. Nah, sebaiknya jangan gitu, karena kalau dia tetap menerima, inilah pasal-pasal unsur-unsur dalam pasal tindak pidana pencucian uang pasif. Jadi pada mereka karena pada mereka lah uang sebagian ngalir. Kalau kita berpikir pada perlindungan korban nantinya untuk disita, dirampas putusan pengadilan dan kembalikan kepada yang berhak, ya memang harus dioptimalkan kemana saja uang itu mengalir sepanjang itu dari hasil kejahatannya. Kejahatan ilegal investasi ini harus dikejar. Oke, baik. Kalau bicara tentang kepatutan, maka kita harus mengecek postur seseorang, wajarkah dia memiliki duit sebanyak itu. Tapi untuk para crazy rich ini kan kadang-kadang kita nggak menyangka, yang tadinya nggak punya duit, tiba-tiba punya duit banyak sekali. Apakah itu merupakan hal yang disebut tadi, patut tahu dari mana asal uang itu, Prof? Ya, harusnya demikian ya. Sayang sekali dibiarkan saja ya. Sejak awal kan tiba-tiba bahkan yang bersangkutan menyatakan kan bahwa dulu saya seperti ini, sekarang begini. Maka dia dalam menawarkannya, maka ayolah seperti saya. Lah kan kita harus, ya masa iya sih seperti itu dalam waktu sekejap ya. Tadi dari berita bahwa yang Doni ini beberapa tahun yang lalu adalah dari berita tadi penjaga parkir atau pernah berkaitan dengan itu, kan itu sebetulnya ketika dia kemudian muncul di media itu harusnya ada yang mengingatkan atau ada yang bergerak lah ya, apakah cyber patroli atau lain sebagainya, sehingga tidak terlalu banyak korban yang berjatuhan karena sudah terlalu lama. Oke, kalau kita lihat tadi berita sebelum ini, ada yang dia menyumbang di acara kawinan, ada yang membeli mobil, kemudian ada yang nyawer di acara sedang live. Apakah orang-orang seperti ini patut juga menjadi orang yang terperiksa dalam kasus TPPU ini? Ya, karena kan dari aliran dana yang disampaikan oleh PPATK ataupun sekarang sudah muncul begini ya, ada yang menyampaikan saya dapat 1 miliar dan sebagainya, kan sudah berarti ketahuan. Dan mungkin pada waktu itu posisinya pada saat waktu dia nerima, posisi pada saat mereka ini yang 2 orang ini sudah terlanjur naik kan, sudah jadi trending kan, dari trending kan karena trading illegal tadi. Nah, sudah. Tapi sekarang ini kan sudah jadi kasus, semua orang juga sudah tahu. Sebaiknya ya dikembalikan gitu, karena memang tidak patut lagi mereka menerima, karena mereka tahu bahwa yang diterima itu adalah ternyata dari aliran dana yang masuk dari puluhan ribu korban yang ada ini. Itu harusnya secara integritas menyerahkan saja. Kalau tidak ya terpaksa harus, walaupun menyerahkan juga dalam ini ya, dalam rangka proses kan dulu pernah juga waktu di KPK ya, waktu PKS ya, dari PKS itu kan ada beberapa artis yang menerima juga kemudian dikembalikan. Nanti baru dinilai bahwa apakah memang harus dikembalikan ataukah memang dia berhak karena dia tidak tahu. Nah, itu nanti bisa dilihat. Yang penting sekarang kembalikan dulu. Ya. Sebagai pelaku pasif, kalau sudah mengembalikan, lepas dari jeratan pidana? Nanti akan kita lihat. Jadi pasif itu kan nanti kan misalnya ya, kalau yang di sawer di jalan itu ya saya kira nggak bisa ya, itu nggak mungkin kan, nggak mungkin karena mereka juga tidak pantas cuma 200.000 dan bayangan mereka adalah ya ini memang orang kaya sedekah, itu tidak mungkin. Tapi nanti yang ini akan dilihat bagaimana ya, seharusnya kami mungkin sekarang ya cukup kembalikan saja lah, tapi untuk for the next itu hati-hatilah kalau menerima, karena kalau begini terus nanti orang-orang pelaku kejahatan itu punya peluang untuk gampang mengalirkan kemana-mana untuk dapat dipuji kan itu pada waktu itu. Tapi ketika ketahuan ini kan jadi sulit ya, kalau uang itu masih ada. Kalau uang itu tidak ada karena mungkin sudah dipakai secara konsumtif, itu kan sulit kembali. Minimal nilainya tidak bisa seperti itu. Oke, baik. Dengan upaya mengumpulkan uang yang sudah mengalir ke mana-mana ini, tentu saja kita berharap bahwa uang yang dikumpulkan akan kembali kepada para korban. Apa syarat supaya korban bisa menerima uang yang pernah mereka berikan kepada tersangka ini? Ya, ini kasus ini berulang ya, ketika Jiwasraya juga seperti ini. Jadi ini kan seperti yang lalu skemanya pakai koordinator mestinya ya, seperti itu. Dan sebetulnya
ini memang penyidik harus hati-hati betul, harus teliti betul karena dari PPAT kan udah menyampaikan ya, nanti kan ada aliran dana. Siapa saja yang masuk per 30 detik atau per 20 detik itu kan siapa kan ketahuan itu. Nama-nama, tapi memang ya lelah sekali karena nama itu berpuluh-puluh bahkan ratusan kali sehari per orang. Sementara 40.000 orang, ya kan? 41.000 kalau nggak salah ya, yang sudah satu dengan koordinator kan 10.000 orang satu koordinator. Nanti dia ada lawyernya mungkin begitu ya, nanti lawyernya lah. Jadi yang penting nanti ketika dalam putusan putusan pencucian uang ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak. Gitu. Jangan sampai seperti first travel dikembalikan pada negara. Saya agak bingung juga kalau banyak katakan bahwa negara harus restitusi, yang enggak lah ya. Kalau restitusi itu bagaimana gitu kan? Ini ya kita pisahkan tanggung jawab negara, di mana yang melakukan adalah masyarakatnya sendiri, ya kan tidak mungkin diambilkan pos dari negara. Oleh karenanya, nanti kita betul-betul harapkan dengan TPPU ini semua aliran dana yang masih bisa terselamatkan tentu saja, itu bisa kita kembalikan. Dan harus juga disadari dari sekarang, jangan juga memberikan angin segar duluan ya, misalnya yang disita adalah sejumlah aset dan barang-barang lah, mobil dan sebagainya seharga senilai 60 miliar. Gitu ya. Yang kemarin 60 miliar yang di sana, yang di Bareskrim 65 miliar, sorry Pak Latif, iya betul 65 miliar. Nah ini hati-hati menyampaikan itu harga apa, 65 miliar itu harga waktu dia beli. Nah sekarang itu kan sudah turun, misalnya mobil aja 5 menit keluar dari showroom itu sudah beda harganya. Nah ini harus disampaikan hati-hati dan kemudian nanti ini saya masih ya mengingatkan saja bahwa hati-hati dalam maintenance karena nanti semakin turun harganya. Ya, baik. Bisa kembali tapi jangan tertipu dengan angin surga. Baik, Prof Yanti, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Terima kasih. Tak terima seorang pimpinan media di Lampung ditangkap polisi, Ketua PPWI mengamuk di Mapolres Lampung Timur. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Maksudnya apa kalian pasang-pasang itu? Buat kami, Pak. Ya sudah, nggak usah marah. Kalau bukan Anda, nggak usah marah. Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke mengamuk di kantor Polres Lampung Timur. Kedatangan Ketua PPWI Lampung ke Mapolres Lampung Timur ini untuk mempertanyakan penangkapan seorang pimpinan media yang ada di Lampung. Kesal dan emosi, Ketua PPWI Lampung bahkan merobohkan papan bunga yang berdiri di depan halaman Mapolres. Suasana sempat kembali tegang saat petugas kembali terlibat adu mulut hingga mengamankan beberapa orang ke dalam Mapolres Lampung Timur. Proses pemakaman jenazah seorang warga di Sumber Batu, Jember, Jawa Timur dilakukan saat banjir menggenang di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Batu. Banjir setinggi lutut orang dewasa tidak menyurutkan warga menggotong jenazah menggunakan keranda mayat menuju lokasi pemakaman. Lokasi makam yang tak terendam banjir membuat warga berbondong-bondong mengantarkan jenazah seorang warga berusia lebih dari 100 tahun. Sebagian warga terpaksa menggunakan batang pohon pisang untuk dapat menembus banjir. Sebuah minibus tercebur ke dalam kali mujur di Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat pengemudi minibus hendak menghindari genangan air di jalan hingga terperosok ke dalam kali. Beruntung sopir minibus selamat dan dievakuasi warga sekitar, sementara minibus nyaris tenggelam dan belum dievakuasi. Puluhan ibu-ibu di Tuban, Jawa Timur terpaksa berdesak-desakan untuk dapat membeli sembako murah dalam operasi pasar yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban. Tidak sabar mendapatkan sembako murah, warga nekat berdesakan, bahkan diantaranya membawa anak hingga terhimpit saat masuk melalui pagar pintu yang dijaga petugas. Di pasar murah ini warga dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga murah jauh di bawah harga pasaran.
Sebuah gudang di Sawangan, Depok, Jawa Barat digerebek polisi. Di dalam gudang, polisi mendapati ribuan liter minyak goreng yang kemasan dan mereknya diubah oleh pemilik gudang. Polisi masih menyelidiki izin usaha dan izin BPOM yang dimiliki gudang minyak goreng yang terletak di Depok, Jawa Barat. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi di lokasi. Komnas HAM memanggil Densus 88 anti teror untuk mendalami kasus penembakan tersangka teroris Dr. Sunarni. Apa hasilnya? Saat lagi di iNews Prime.